Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pastikan keadilan dalam RKUHP. Kalau kita lihat secara umum dulu dari yang disampaikan secara lengkap di editorial tadi yang kita simak sebelumnya ya Mas Eko. Ya. Ini lebih kepada menunjukkan bentukan atau susunan yang ada dalam RKUHP sejauh ini tuh belum menunjukkan hukum konstruksi hukum yang modern yang diinginkan bahkan sering diulas yakni yang restoratif justice dan lain sebagainya belum mengarah ke sana. Nantinya ini pada ujungnya dengan adanya pasal-pasal yang kontroversial ini seperti the living law dan lain sebagainya tadi ya, hukum adat tanpa batas, itu akan membuat orang saling lapor dan kemudian banyak sekali ini akhirnya restoratif justice itu malah nggak ketemu di situ nafasnya. Kalau catatan Mas Eko sendiri seperti apa Mas? Ya memang sebetulnya ini kan kalau kita tarik ke belakang ya, ini sudah dibahas, diperbincangkan tuh tahun 63 atau 59 tahun lalu. Jadi pro kontranya terus bergulir. Jadi kalau kita negara demokrasi itu hal yang biasa ya. Tapi kalau pemaksaan kehendak menjadi nggak biasa itu. Nah, jadi ada pemaksaan kehendak kesannya di sini ya? Ya, bahkan kalau kita melihat tarik ke belakang yang saya sebutkan tadi 59 tahun 63, bahkan yang sekarang mengkritik itu mungkin mahasiswa-mahasiswa dan lain-lain belum lahir juga, termasuk saya ini belum lahir ketika itu sudah diperbincangkan. Tapi begini, tapi pada persoalannya adalah yang sering dibicarakan, yang sering dikritisi itu yang pasal yang 218 ya, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Ini kan yang masif. Yang memang banyak juga pasal-pasal yang 13 yang lagi yang akan diperbincangkan. Tapi begini, kita harus bisa juga membedakan antara menghina dan mengkritik atau mengeluarkan pendapat. Tentu kalau menghina sudah pasti kita tahu lah sebetulnya. Tapi kalau nggak tahu ya kebangetan. Ketika di Pilpres lalu misalkan memaki presiden itu, Presiden Jokowi misalkan dia dibilang komunis, ya keturunan Cina, misalkan itu kan jelas hoax itu yang mungkin itu bisa dipidana. Tapi kalau mengkritisi pemerintah yang konstruksi dan lain-lain beda pendapat itu kan hal yang biasa. Jadi nggak sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan berlebihan ketika memang pasal-pasal ini kita mengerti. Cuma memang kemudian ini bergulir dianggap menjadi penghalang bagi mereka yang suka mengkritisi pemerintah. Itu sih sebetulnya khawatir ini karet begitu maksudnya. Betul, ya. Tapi ada kemungkinan itu menjadi pasal karet tidak? Ya kita harus bisa membedakan antara norma dan penegakan hukum. Memang yang menjadi persoalan ketika di level penegakan hukum. Jadi misalkan aturannya begini, tapi diterapkan oleh penegak hukum menjadi lain. Nah itu kan persoalannya itu sebetulnya. Yang itu yang kemudian menjadi bergulir sampai sekarang ini masyarakat. Ya kita menganggap itu adalah mengkritik beda pendapat, tapi di sisi lain penegak hukum itu termasuk menghina. Dan itu yang harus dikelirkan sebetulnya ketika terjadi. Dikelirkan itu mungkin perlu dalam apa kayak penjelasan dalam pasalnya atau bagaimana Mas? Enggak, sebetulnya pasalnya sudah jelas. Cuma itu edukasi mungkin ya. Penyamaan persepsi antara penegak hukum dan mungkin nanti DPR mungkin ke masyarakat sipil misalkan yang mengerti soal undang-undang, mengerti soal hukum pidana misalkan, ketika itu ada public hearing misalkan, itu harus diperjelas. Harusnya mengerti nanti kemudian ada ditemu. Kemudian ketika ini benar-benar disahkan, tidak terjadi polemik lagi. Bahkan mungkin tidak perlu diuji materi jika kemudian undang ini nanti disahkan dan betul-betul bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam catatan editorial di sini itu sebenarnya pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden ini di sini ini tidak mencerminkan kita move on dari KUHP yang lama yang peninggalan Belanda begitu. Ini kan sebenarnya pasal yang untuk melindungi Ratu Belanda satu disebutkan di sini istilahnya lese majeste gitu. Itu bagaimana? Ya sebetulnya kalau umumnya sekarang itu negara-negara lain apakah juga ada pasal-pasal kayak gini misalnya? Kalau sekarang kan diubah. Sekarang kan menjadi delik biasa menjadi delik aduan. Ketika Indra menjadi presiden misalkan, ketika Indra tidak dihina, tidak mengajukan kepada
aparat hukum misalnya ya nggak apa-apa, dibiarkan saja. Nah, dulu kan itu delik biasa ya, sekarang menjadi delik aduan. Nah, ini yang membedakan. Ini perbedaannya yang sangat signifikan ya Mas Eko ya? Iya. Ketika dari delik menjadi delik aduan ini tergantung presiden atau wakil presidennya mau melapor apa enggak yang kayak gini-gini gitu ya? Iya, orang yang merasa dihina itu yang harus melapor. Kalau dulu kan enggak. Jadi mungkin sekarang kalau kita melihat Presiden Jokowi ya nggak terlalu mempermasalahkan yang begini-begini. Tapi kan ke depan siapa tahu presiden berbeda, kemudian tidak sama mungkin stylenya, karakternya. Nah ini kan menjadi persoalan. Jadi memang delik aduan ini harus dikedepankan. Dikelirkan ya? Iya, dikelirkan. Oke, Mas Eko kalau kita lihat juga ya dari soal ini mungkin kenapa kok rasanya masuk terus? Ini kan memang dikritisi, walaupun ada penjelasan dari Mas Eko juga, bedakan dong soal kritik dan ini. Ya. Memang dari Wamenkumham ya, yang memang leading dalam hal ini, yang berkomunikasi juga dengan DPR ya, untuk segera menggolkan atau mengesahkan RKUHP ini menjadi undang-undang. Wamenkumham menyebut bahwa ini perbedaannya kenapa tetap dimasukkan dalam draft ini karena ada perbedaan signifikan selain delik aduan itu. Kalau kita lihat, saya kutip di sini ayat 2 dalam pasal 218 itu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 soal penyerangan harkat martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Untuk kepentingan umum ini dalam konteks kritik ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya ini sudah cukup clear sebenarnya Mas Eko ya. Ya, cukup clear sebetulnya. Cuma persoalannya kan ini kita ini kan biasa ya mengkritik pemerintah. Bahkan banyak orang mengatakan kalau kamu menjadi pejabat di apapun lah itu, apakah presiden, kepala daerah, macam-macam, apakah DPR, itu memang wajib dikritik, wajib diberi masukan, wajib diberi pendapat, karena memang ada dibiayai oleh negara. Ini banyak yang mengatakan begitu. Banyak ya, memang, akses dan fasilitas yang dilakukan oleh negara ya, saya kira maka itu wajar. masyarakat berhak mengkritik. Betul, itu saya kira wajar, opini yang wajar. Memang demikian, kita masyarakat sipil juga wajib mengkritisi ketika pemerintah misalkan nggak benar, melenceng misalkan, atau mungkin keluar dari konstitusi. Nah ini kan kita harus mengkritik sebetulnya. Ya, nah Mas Eko, selain yang memang pasal yang sangat seksi itu soal penyerangan harkat dan martabat presiden, ada juga pasal yang sebenarnya cukup signifikan ya kalau kita lihat terkait dengan the living law atau hukum yang hidup. Ini ketika tidak diatur di KUHP tapi berlaku dalam hukum adat, maka itu bisa ini yang dikhawatirkan adalah pemberlakuan hukum adat tanpa batas kesannya begitu Mas Eko. Bagaimana ini menjadi juga sangat-sangat signifikan. Di mana ke depan orang akan bisa saling lapor. Saling lapor bagus kalau memang itu kasusnya clear, tapi menjadi hal-hal yang tidak baik gitu ketika semuanya dibawa ke ranah hukum pengadilan ya. Iya, betul. Akhirnya seperti tadi yang saya tanyakan, restoratif justice-nya menjadi tidak jadi kabur gitu. Menjadi kabur. Tidak bisa menuju ke sana itu semangat restoratif justice. The living law atau mungkin kita pakai istilah hukum pidana adat lah ya. Jadi memang di Indonesia itu kan multi ras. Dari mulai Aceh sana sampai Papua itu adatnya berbeda-beda. Cuma ketika dimasukkan dalam RKUHP tentu menjadi satu. Artinya hukumnya satu, akan satu. Jadi meskipun itu ditarik dalam ranah pidana adat. Jadi mungkin ini yang saya kira 14 ini termasuk yang pasal 2 tadi, the living law atau hukum pidana adat itu, banyak orang juga yang belum mengerti secara detail. Itu bahkan, bagaimana hukuman? Nah, itu mungkin. Karena mungkin banyak juga orang yang tinggal tidak berasal dari daerah tersebut, kemudian tinggal di daerah yang baru, yang bukan tanah kelahirannya, sementara hukum adat tentu saja tidak memahami ya. Mungkin juga tidak memahami. Ini menjadi sangat hal yang perlu memang dibahas lebih detail ya Mas Eko. Jadi sebetulnya kalau kita melihat RKUHP ini kan 2019 sudah clear sebetulnya waktu itu ya. Ada sekitar kalau tidak salah 700 pasal waktu itu ya. Kemudian diurai satu demi satu. Kemudian ada beberapa hal yang tidak berkenan begitu dari perdebatan. Akhirnya Presiden Jokowi kan kemudian menarik. Nah setelah itu ada pergantian kabinet, masukkan Prof. Edi, Wamenkumham, kemudian untuk menginisiasi kembali RUKUHP itu kemudian diolah sedemikian rupa, ada masukan-masukan yang lain, dan itu sebetulnya sudah mulai juga di public hearing dan lain-lain untuk membahas ini. Ada mengundang mahasiswa, saya pernah melihat juga
mengundang masyarakat sipil juga, mereka yang mengerti soal hukum juga sudah. Mungkin yang dikeluhkan adalah satu arah itu. Iya. Ada mahasiswa-mahasiswa saya Arah melihat, ya. betul, iya. Diundang sih diundang, cuman Diundang, tetap satu iya. arah suruh dengerin aja gitu. Kalau saya melihat di keterangan-keterangan teman-teman mahasiswa itu, ketika diajak bicara oleh pemerintah, dia banyak masukan, ya. Tapi ketika pemerintah berada di memberi pernyataan di televisi dan lain-lain, menjadi berbeda. Ini kadang-kadang yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Jadi tetap jangan percuma dong hearing kemarin begitu ya, melibatkan diskusi, tapi kok tetap aja sama gitu yang dipublish ya. Nah ini menjadi catatan penting, penting yang membuat kemudian waktu itu turun ke jalan beramai-ramai malah akhirnya nggak jadi kan RKUHP. Oke, baik, kita akan dengarkan pendapat masyarakat ya. Kita juga hearing juga ini, Mas Eko ya. Tapi di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Editorial Media Indonesia. Saya sapa Anda yang sudah bergabung, Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Halo Pak Ikhwan. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Bang Eka dan Bang siapa ini? Ya. Mas Eko Rahmawanto. Silakan Pak Ikhwan. Iya begini, bahwa kalau hukum itu adalah norma dan nilai yang dipaksakan kepada benda dan manusia, maka mereka diharapkan akan kembali kepada tujuan alami diciptakannya. Nah untuk itulah maka keadilan dan kebenaran itu tidak bisa lepas dari kebijaksanaan, kemudian keteguhan dan kesederhanaan. Ini empat tabiat saleh dari Aristoteles itu. Nah, untuk itulah, maka kalau KUHP ini rencananya akan disahkan, kemudian hanya dengan ungkapan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka KUHP inilah akan menjamin tentang bagaimana keadilan. Dan keadilan itu kan memberi dan memperlakukan wajib setelah hak dilaksanakan, baik terhadap diri sendiri, sesama maupun terhadap Tuhan. Kalau itu dilaksanakan, maka tidak bisa dipisahkan antara moralitas dengan legalitas. Kalau itu diceraikan, lalu bersekutu atau berselingkuh dengan ekonomi yang jahat, sistem politik yang radikal, sekularistik, dan kiri, maka akan terjadi jauh dari keadilan itu sendiri. Untuk itulah maka mahasiswa, saya berharap karena saya pensiunan dosen, mahasiswa saya harap masyarakat yang paling sadar, kalau nanti kemudian ada yang namanya kampanye di kampus, maka itu harus silent, kampanye yang tenang. Karena mahasiswa itu punya hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tanggung jawab, kebebasan mimbar. Dari pasal-pasal yang ada di RKUHP sekarang, Pak Ikhwan mencermatinya seperti apa? Dari yang disebutkan ada 14 pasal yang masih kontroversial itu, catatan Pak Ikhwan seperti apa, Pak? Nah, kalau terjadi kontroversial, itu mesti ada suatu something wrong pada isi dari KUHP itu. Untuk itulah, maka yang penting adalah bagaimana kalau terjadi kasuistik nanti di masyarakat dengan hukum adat, hukum agama. Itu bagaimana? Maka mendahulukan kewajiban daripada haknya, menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain. Lalu berikutnya, harus diingat bahwasanya hukum positif itu adalah cita-cita minimal dari etik moral. Itu yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Maka DPR harus tahu betul filsafat hukum Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Kita beralih ke penelpon selanjutnya ya. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra Maulana dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan loh. Iya, RKUHP. Nah, dari 1963 ya berlarut-larut. Nah, sebetulnya hampir final itu tahun 2019 ya. Tapi memang selalu timbulkan takut pasal-pasalnya menjadi pasal-pasal karet katanya. Iya, jadi ada kerancuan dan perdebatan walaupun sudah melibatkan publik. Sebetulnya Bu Indra, sejelas apapun
formula suatu pasal pasti akan membuka interpretasi bagi orang banyak ini. Kan pikirannya berlain-lainan. Jadi mestinya ditegaskan. Membuat hukum adalah satu hal. Dan membuat tafsiran bagi hukum itu hal berikutnya yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya bukan norma yang bersalah, tapi para penegak hukum ini yang mestinya diedukasi begitu untuk menafsirkan. Perlu ditekankan lagi, Bung Indra, bahwa adil itu bukan berarti menyenangkan kedua belah pihak. Kebanyakan keadilan itu ya pasti tidak menyenangkan bagi yang satunya begitu. Memang ada dalam agama pun ada, kita bisa bertindak di atas keadilan itu sehingga bisa menyenangkan kedua belah pihak. Tapi kalau kebanyakan ini adil, jadi berlakulah adil. Jadi lakukanlah penafsiran itu untuk tindak pidana juga katanya secara sempit ya. Jangan meluas dan ditafsirkan oleh si penegak hukum ini sedemikian rupa sehingga juga tidak merugikan bagi terlapor, tersangka atau terdakwa. Begitu yang Ibu bisa sampaikan. Baik Ibu Indra. Mudah-mudahan keadilan ada di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya ada Ibu Clara Heni di Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Bu Clara. Selamat pagi Bu Indra dan Mas Eko ya. Ya, silakan. Saya singkat mengenai RKUHP yang sudah hampir final tahun 2019 ternyata mentah karena banyak pro kontra dan berdemo-demo. Jadi menurut saya itu nggak usah untuk kado 17 Agustus lah. Perlu pembahasan lagi untuk disempurnakan, libatkan masyarakat yang intelektual seperti mahasiswa ya atau ahli-ahli hukum, tokoh-tokoh politik ataupun dan sebagainya lah, masyarakat sipil untuk didengar, dilibatkan. Nah, setelah itu disempurnakan. Memang menurut saya pakai proses, tetapi itu yang terbaik supaya apa? Supaya cepat disiahkan menjadi undang-undang karena isi pasal-pasal tersebut sangat bagus sekali untuk juga menuju ke Pancasila NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa coba ini supaya didengar oleh pejabat terkait, terutama Presiden kita dan juga untuk supaya didengar ini jeritan hati salah satu warga negara Indonesia. Karena saya pikir ini yang terbaik, jadi jangan ada oknum-oknum yang menyusup ke dalam kampus-kampus untuk memecah belahkan, gitu loh. Dan Mas Eko ya, saya kira cukup sekian ya Mas Eko. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Clara Heni Tangerang Selatan. Ada 3 penelpon, nanti kita ulas lebih lanjut di segmen selanjutnya ya Mas Eko, dan tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia dengan tema pastikan keadilan dalam RKUHP masih akan segera kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pastikan keadilan dalam RKUHP. Tadi kita sudah dengarkan juga pendapat masyarakat ya. Mas Eko ada 3, Pak Ikhwan, Bu Indra, dan kemudian Bu Clara Heni. Kalau Bu Clara Heni memang menyebut terakhir poinnya lebih penting, memang harus libatkan juga masyarakat. Tapi kan ini ada catatan tadi Mas Eko juga sempat mengatakan ini satu arah ya. Bagaimana ini memastikan pelibatan masukan dari publik ini benar-benar datangnya tidak satu arah. Kalau sudah tidak satu arah nanti di akhirnya juga tidak berubah gitu loh Mas Eko. Seperti yang Mas Eko bilang tadi, di kampus ngomongnya apa, nanti ternyata wujudnya kok masih sama gitu kan. Itu yang menjadi kekecewaan mungkin ya. Bagaimana Mas Eko melihat? Yang paling penting menurut saya adalah seperti yang penelpon tadi bicarakan, jangan dipaksakan di tanggal 17 Agustus. Itu penting ya.
Jadi dibuka seluas-luasnya untuk DPR misalkan public hearing, kemudian di luar DPR Kominfo yang memfasilitasi FDG dan lain-lain. Ini seluas-luasnya. Jangan sampai kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini harus clear menurut saya, tetap tahun ini, cuma dengan dipasarkan tanggal 17. Ini kita sudah lama sekali menunggu produk hukum kita ini yang bukan peninggalan. Bukan warisan kolonial lagi betul. ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang tuh tahun 63, 59 tahun, banyak perdebatan di sana. Jadi ini momen yang bagus sebenarnya tahun ini untuk kita punya produk hukum KUHP ini. Jadi pro kontranya memang biasa di dalam alam demokrasi ini. Tapi yang paling penting jangan kemudian pro kontranya memaksakan kehendak. Kan pemerintah juga punya hak untuk membuat dan lain-lain bersama DPR. Nah kita juga punya hak untuk melakukan sebagai masyarakat ya. Iya, sebagai masyarakat untuk mengusulkan ini pasal-pasal yang dianggap karet dan lain-lain. Nah ini harus selaras kemudian. Ini yang mungkin ditangkap oleh Presiden bahwa memang harus ada dibuka seluas-luasnya agar kita juga melakukan bisa melihat dan mengawasi. Nah, ketika sudah selesai saya kira mungkin kemudian bisa dipublish untuk masyarakat tahu. Oke, nah tadi kita bicara soal bagaimana tidak warisan kolonial dan sebagainya. Kalau kita lihat salah satu warisan kolonial di wujud KUHP yang lama ya, yang sekarang sedang kita revisi sebenarnya kan, itu adalah soal hukuman mati. Sementara kita lihat kolonial kalau kita mengacu pada Belanda sebenarnya kan, di Belanda sendiri tidak memberlakukan ini lagi. Betul. Nah, bagaimana kemudian pidana mati masih menjadi salah satu pasal kontroversial yang masuk di sini? Ini Mas Eko, ini bagaimana Mas Eko ya? Ya, pro kontra soal hukuman mati sudah lama terjadi ya. Di Belanda memang sudah tidak ada, di beberapa negara Eropa juga tidak ada, tapi di Indonesia masih ada. Ada beberapa pro aktivis demokrasi maupun hak asasi manusia yang mengatakan hukuman mati ini tidak perlu dilakukan lagi, diterapkan lagi karena juga tidak menimbulkan efek jera kepada siapapun. Tidak ada bukti itu menjadi efek jera sebenarnya. Misalkan kepada bandar narkoba misalkan. Ketika diterapkan hukuman mati banyak juga masih ada terjadi. Tapi ada juga yang mengatakan hukuman mati ini hukuman paling setimpal. Iya, hukuman paling setimpal kepada seseorang yang melakukan kejahatan luar biasa, apakah itu terkait dengan narkoba, pembunuhan misalkan yang berencana, yang sadis dan lain-lain. Nah ini memang terjadi pro kontra. Jadi ini yang kemudian ditangkap oleh pemerintah. Banyak hal saya kira. Mungkin kalau kita pilih 50% lah itu. Nah sekarang tergantung pemerintah. Memang terbelah ini pendapat ini. Kalau Indra mungkin lebih setuju nggak ada hukuman mati. Tidak ada hukuman mati. Ini yang boleh kasih pendapat cuma anggota Dewan Redaksi. Iya. Mas Eko, tapi memang pasal soal pidana mati ini banyak sekali nih kalau kita lihat ya dalam draft ini. Ada 67, 98, 99, 100, 101, 102. Kurang lebih ada berapa nih? Ada 6. Memang di pasal 98-nya menyebutkan bahwa ini adalah pidana paling terakhir untuk mencegah dilakukan tindak pidana. Memang soal efek jera sih sebenarnya, deterrent effect, walaupun itu tidak terbukti ya. Untuk kasus narkoba juga masih banyak benar narkoba dan lain sebagainya. Di dalam hukum ada istilah upaya hukum lah ya, dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian kasasi Mahkamah Agung, PK dan lain itu masih panjang rentetannya. Memang pidana mati adalah yang terakhir. Kalau kita melihat panjang 5 tahun terakhir ini hukuman mati lebih banyak diterapkan kepada bandar narkoba mungkin ya, yang memang terorisme betul. Jadi yang betul-betul membuat negara ini concern. Tapi belum ada untuk kasus korupsi, belum ada ya. Nah ini yang menjadi persoalan nih. Padahal itu juga kejahatan menurut saya extraordinary. Itu yang bisa membuat anak cucu kita menjadi korupsi dilakukan saat terjadi bencana apalagi itu sebetulnya ada aturannya juga. Misalkan Anda korupsi ketika ada bantuan bencana itu bisa dihukum mati loh. Sebetulnya aturannya ada. Cuma kita melihat di pengadilan nggak dituntut maksimal juga. Ada ya. Iya, jadi hukumannya malah rendah. Tadi emang kadang-kadang persoalannya itu di penegakan hukumnya ya Mas Eko ya, bukan di aturannya yang banyak diperdebatkan seperti sekarang ini ya. Ya aturannya kalau kita aturan panduannya kan sudah jelas. Tadi ketika Anda masuk pengadilan mungkin berbeda-beda persepsi hakimnya kan, jaksa dan lain-lain. Jadi
yang Indra sebutkan tadi, contohnya misalkan korupsi di bantuan sosial. Kita lihat kemarin Juliari Batubara berapa dihukum, dituntut. Padahal jadi kan dia juga korupsi dalam bantuan sosial. Dan ini kan menjadi pro kontra sebetulnya. Iya, kemudian orang jadi bertanya-tanya juga ya, pidana matinya aja untuk ada, tapi untuk yang kasus-kasus yang cukup signifikan malah itu nggak diberlakukan. Iya. Oke, Mas Eko, saya ingin tambahkan sedikit lagi karena kalau kita lihat juga selain pasal-pasal yang tadi memang cukup seksi dibahas secara ini ya, apa namanya, secara akademik ya, misalnya pasal penghinaan, penyerangan harkat dan martabat presiden, wakil presiden, kemudian pidana mati, kemudian soal hukum adat. Tapi ada juga dalam pasal-pasal kontroversial ini yang menjadi geli-geli sendiri kalau baca gitu Mas. Kenapa? Itu contohnya kayak gini. Hukuman pidana soal pernyataan pemilikan kekuatan gaib. Ya kan? Ini kan dari yang alam non logis dibawa ke yang logis itu loh. Menjadi norma hukum. Ini kan jadi menarik juga. Lalu bagaimana mempersoalkan pidana tentang adanya unggas yang masuk ke kebun yang ditaburi benih. Apa menjadi sebuah persoalan yang membuat yang harusnya tidak menjadi terlalu masalah menjadi sangat bermasalah ini dibawa ke dalam ranah ini. Kalau Mas Eko catatan seperti beberapa pasal yang ini seperti apa Mas Eko? Indonesia itu multi ras, multi adat juga. Jadi dari Aceh sampai Papua itu berbeda-beda. Kalau Anda bicara soal unggas dan ternak, beberapa tempat memang kita melihat masyarakat kita selain bertani juga peternak. Ya. Ini menjadi krusial karena banyak petani yang melakukan hal itu. Kemudian apa yang disebutkan Indra tadi soal hal-hal gaib itu juga terjadi banyak sekali. Bahkan penghukuman adat misalkan juga terjadi ketika belum sampai kepada ranah hukum. Misalkan Anda punya ilmu santet misalkan, tetangga Anda disantet, Anda belum apa-apa udah dihukum secara sosial di situ. Bahkan mungkin dihukum digebukin misalkan dan lain-lain. Nah, ini perlu diatur lebih jelas. Nah, ini berarti kan memang sangat karet berarti kan yang terkait seperti ini. Nah, ini yang harus segera diselesaikan bukan Mas? Iya, ini pro kontra sebetulnya. Cuma permasalahan sebetulnya apa itu kan sebetulnya harus dibuka ke publik kan. Kalau di istilahnya disosialisasi lah. Ini sebetulnya apa yang dimaksud ini apa? Biar masyarakat tahu lah. Ini kan hanya sebagian orang aja yang tahu. Mungkin Indra, saya, beberapa orang yang mengerti soal hukum tahu. Tapi masyarakat luas ini banyak yang nggak tahu. Jadi memang harus masif ini saya kira Kominfo untuk memberikan edukasi terkait dengan pasal-pasal yang diperdebatkan ini, terutama 14 pasal RKUHP ini ya. Oke, baik. Nah itu ada beberapa pasal yang mungkin masyarakat juga bisa langsung lihat saja ya di berbagai media, di media Indonesia juga ada, di mediacional.com, di Medcom, mungkin ada tayangan di Metro TV juga tentang 14 pasal krusial ini apa saja seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah kita sampai di kesimpulan sedikit Mas. Ini sudah pernah ditolak 2019 dengan turun jalan rame-rame. Betul, iya. Bagaimana upaya paling penting yang harus dilakukan pemerintah maupun DPR agar memang semangat yang ada dulu ini kita harus pahamkan ke masyarakat bahwa kita ingin segera membuat produk baru sendiri, bukan warisan kolonial, tetapi tentu saja masyarakat juga clear menerimanya terkait dengan hal ini. Dan juga mungkin masyarakat yang masih berbeda pendapat juga tidak memaksakan kehendak ya, kalau misalnya soal pidana mati itu masih diperlukan atau tidak diperlukan dan lain sebagainya, itu kan juga akademisi juga harus bisa demokratis juga ya. Betul. Mas Eko, bagaimana catatan Mas Eko agar ini tidak terulang seperti 2019 sampai sudah dibahas selesai turun jalan rame-rame dan lain sebagainya malah mundur lagi kita ke belakang. Ya, dengan diserahkannya draft dari pemerintah ini ke DPR, sebetulnya bola itu ada di tangan DPR. Ya, jadi ketika DPR nanti misalkan akan melakukan public hearing, mengundang siapapun lah, apakah itu tokoh masyarakat, mereka yang mengerti hukum pidana, mahasiswa dan lain-lain untuk meminta masukan dan lain itu sebetulnya sangat bagus. Jadi waktunya jangan dibatasi. Saya sebutkan tadi sampai Agustus misalkan 17 jangan. Yang paling penting menurut saya sampai tahun ini tidak apa-apa target, harus lebih baik tahun ini segera disahkan. Di luar itu Kominfo memang harus segera menindaklanjuti arahan dari Presiden yang diterjemahkan oleh Menko Polhukam itu, membuka seluas-luasnya, berdiskusi dengan siapapun, masyarakat sipil, kemudian akademisi, kemudian mahasiswa, bahkan masyarakat yang awam yang tidak tahu mungkin diinfokan ya. Betul, yang tidak terlalu paham lah terkait dengan RKUHP ini. Ketika ini semua sudah dikumpulkan, dijadikan satu, jangan sampai ada dusta. Maksudnya begini,
kita public hearing maupun diskusi Hasilnya A. usulnya A, tapi ketika diimplementasikan hasilnya B. Iya. Ini kan hanya menimbulkan sakit hati nanti. Dan gejolak turun ke jalan tadi. Betul. Ya? Jadi harus disinkronkan betul-betul. Kalau usulannya A, kemudian ditimang-timang memang betul bagus, ya saya kira dimasukin nggak apa-apa, diubah ya di pasal-pasal yang diperdebatkan, terutama 14 pasal itu. Oke, baik Mas Eko, terima kasih. Yang pasti Sama-sama. paling penting ketika dalam proses sosialisasi tidak ada dusta di antara kita ya. Oke, Mas Eko, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Mas Eko, dengan masih banyaknya dalam tanda kutip cacat dalam RKUHP, sudah selayaknya pembenahan dilakukan serius. DPR pun semestinya menjadi pihak pertama yang menolak draft RKUHP. Tanpa adanya pembenahan di pasal-pasal krusial tersebut, RKUHP tidak boleh disahkan. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda yang sudah memberikan pendapat tadi di line telepon yang sudah kami sediakan. Dan sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Metro TV,